Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Pramita semua. Gimana nih kabarnya sahabat Pramita pada siang hari ini? Senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya dan menyapa sahabat Pramita semua dalam rangkaian program Healthy Talk live in Instagram @pramitalab.id. Healthy Talk pada siang hari ini bertemakan, aduh sakitnya batu apa duh. Bersama saya Umu yang akan menemani sahabat Pramita dalam 1 jam ke depan. Nah, di sini saya tidak sendirian nih, tentunya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Yaitu ada dengan Dr. Muhammad Irfan Dani, spesialis bedah atau yang akrab disapa dengan Dr. Irfan. Beliau menyelesaikan profesi dan S1 dokter di Fakultas Kedokteran Unisula Semarang dan mendapatkan gelar spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surakarta. Langsung saja kita sambut atau kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang dokter. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Pramita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini ya. Amin dokter. Hmm. Terima kasih ya dokter. Hmm. Gimana nih kabarnya dokter pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat semua, ya, nggak ada halangan, ya, sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini, ya. Pada materinya apa tadi? Aduh, sakitnya batu empedu ya. Iya, benar sekali Mm-mm. dokter. Nah, senang sekali nih rasanya Healthy Talk pada siang hari ini ditemani oleh Dr. Muhammad Irfan Dani, spesialis bedah, dan tentunya dengan sahabat Pramita yang setia menemani Healthy Talk pada siang hari ini selama 1 jam ke depan. Ya, Boleh nih dok, disapa terlebih dahulu untuk sahabat Pramita yang sudah join live Instagram Healthy Talk pada siang hari ini. Silakan ya. dokter. Selamat siang, sahabat Pramita semua. Ya, selamat datang di Healthy Talk dari Pramita Lab. Ya, perkenalkan, saya juga perkenalkan diri juga ya. Boleh Ya. dokter? Perkenalkan saya Dr. Irfan. Ya, eh, saat ini bertugas di Tegal dan pada kesempatan siang ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk sharing ya, untuk berbagi dengan sahabat Permita semua terkait dengan tema yang cukup menarik ya mungkin siang ini tentang batu empedu ya. Ya, insya Allah Iya nanti dokter. kita akan membahas beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh sahabat Permita semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, Semoga sahabat Pramita lebih semangat lagi nih karena dokter sudah menyapa. oke. Baik, sebelum kita masuk ke paparan materi di sesi Healthy Talk pada siang hari ini, izinkan saya menginformasikan nih dok bahwa selain kita sharing-sharing ilmu dan ngobrol asik, kita juga akan memberikan tiga hadiah untuk 3 sahabat Pramita terpilih. Nah, masing-masing sahabat Pramita terpilih akan mendapatkan 100.000 rupiah berbentuk e-money dan e-voucher pemeriksaan sebesar 250.000 rupiah dan bisa digunakan di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Gimana sih caranya untuk mendapatkan hadiah? Tentunya gampang sekali. Sahabat Pramita, tinggal follow akun Instagram @pramitalab.id dan tetap stay tune ya Healthy Talk pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Nah, ngomongin tentang Healthy Talk pada siang hari ini, Dok. Siang ini kita akan bahas tentang penyakit batu empedu di usia muda ya, Dok. Yap. Mungkin sahabat Pramita masih belum banyak yang tahu nih, Dok, bahwa penyakit batu empedu juga bisa menyerang anak muda, Dok. Boleh dijelasin nih, Dok, apa sih itu penyakit batu empedu? Silakan, Dokter. Ya. eh Sahabat Permita semua, secara umum ya, penyakit batu empedu itu adalah munculnya atau terbentuknya batu di dalam kandung empedu ya, karena di dalam tubuh kita itu ada satu struktur anatomi ya, yang posisinya itu ada di belakang liver, di belakang hati ya. Itu sebuah kantong kecil ukurannya ya, yang volumenya kurang lebih ya bisa antara 50 atau 60 cc ya, dan itu fungsinya untuk sebagai reservoir, reservoir cairan empedu untuk nantinya akan dikeluarkan saat
sistem pencernaan ya dari tubuh kita. Nah, batu empedu itu terbentuk apabila ada ketidakseimbangan ya antara produksi atau antara viskositas dari cairan empedu dengan kapasitas pembuangannya ya, sehingga terbentuk akumulasi, terjadi predisposisi dan akhirnya terbentuk kristal-kristal kecil yang lama-kelamaan dia akan membentuk suatu komponen solid yang kita sebutkan dengan batu empedu tadi. Seperti itu secara umumnya ya kalau batu empedu itu. Baik, dokter. Iya. Terima kasih, dokter, atas paparan materi yang menarik ya pada siang hari Mm-mm. ini. Bisa kita jadikan bahan diskusi ya, dokter ya? Bisa, terutama tadi kan apa namanya terkait dengan batu empedu di usia muda ya. Iya, Jadi benar sekali, dokter. memang betul batu di usia muda itu, batu empedu itu secara prevalensi itu sebenarnya cukup tinggi ya, karena secara teori itu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan batu empedu itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari jenis kelamin ya. Perempuan itu mempunyai faktor risiko dua kali lipat lebih berpotensi dibandingkan laki-laki. Terus yang kedua, usia produktif, usia subur ya. Itu juga berpotensi untuk terbentuknya batu terkait dengan faktor hormonal tadi ya. Terus yang ketiga, usia. Nah, usia ini memang puncak-puncaknya terbentuk batu itu di usia 40-an. Usia apa? Antara 39 sampai 49 itu merupakan usia-usia yang paling rentan untuk terbentuknya batu empedu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, usia di bawah 40 tahun itu juga memiliki kemungkinan terbentuknya batu empedu. Bahkan pada usia yang lebih muda lagi, mungkin 20 tahun ke bawah, itu juga mempunyai faktor risiko yang sama terbentuk batu empedu, tergantung dari hal-hal yang berpengaruh terhadap terbentuknya batu tadi. Ya, jadi tidak hanya dominan usia 40 tahun, di bawah 30 tahun, 20 tahun, bahkan usia belasan tahun ada yang kena batu empedu. Makanya tema dari hari ini terkait batu empedu di usia muda itu sangat tepat. Jadi ini merupakan awareness ya, bagi kita semua ya untuk sama-sama mencegah atau sama-sama merubah pola hidup siapa tahu yang beberapa waktu belakangan ini kurang baik sehingga nanti tahu oh ternyata pola hidup saya, lifestyle saya itu mempunyai potensi untuk terbentuknya batu empedu sehingga di kemudian hari bisa menjadi apa namanya edukasi sehingga tidak terjadi pembentukan batu empedu di kemudian hari begitu. Nah, baik, dokter. Berarti memang penyakit batu empedu itu tidak mengenal batas usia ya, dokter ya? Betul. Jadi semua usia bisa terkena tergantung Baik, dari beberapa faktor pencetusnya tadi. baik, dokter. Kemudian agar sahabat Pramita lebih aware lagi tentang kesehatan nih, dokter. Apa sih gejala umum dari penyakit batu empedu, dok? Oke, secara gejala, nah ini satu hal yang sering menjadikan orang itu nggak sadar ya. Kita itu nggak sadar kalau ternyata punya batu empedu. Karena 70 sampai 80% orang dengan batu empedu itu tidak bergejala. Ya, tidak bergejala. Jadi merasa baik-baik aja, nggak ada masalah. Terkadang hanya muncul sakit di sekitar ulu hati ya, sehingga kadang orang hanya menganggap ini seperti sakit mah ya, hanya nyeri ulu hati, cuman kok sakitnya nggak hilang-hilang, dikasih obat mah kok ternyata masih berulang terus ya, frekuensinya juga semakin sering, terutama kalau seandainya di apa namanya di telaah itu ada beberapa makanan yang memang menjadi pencetus terjadinya nyeri ini yang biasa kita sebut sebagai kolik ya, kolik biliar. Jadi kita kembali lagi sebagai fungsi dari empedu itu adalah untuk membantu pencernaan terutama makanan yang mengandung lemak dan asid ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang banyak lemaknya ya otomatis di sana dibutuhkan cairan empedu yang cukup banyak sehingga tadi cairan empedu yang terkumpul di kantong empedu ini akan dikeluarkan untuk membantu pencernaan untuk
ngemulsi lemak tadi. Nah, kontraksi dari kantong empedu ini ya, kalau normalnya dia akan biasa-biasa saja, smooth ya. Cuman karena ada sesuatu di dalamnya, baik itu eh, mikrokalkuli, batu-batu yang kecil ataupun batu yang besar, saat dia mengalami kontraksi, pengkerutan dari kantong tadi, dia akan menimbulkan nyeri. Nyerinya itu yang tadi itu yang kadang-kadang dianggap sebagai nyeri akibat sakit mah, lambung, dispepsi, ya. Hanya seperti itu. Cuman ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ketahuan ternyata oh ini bukan dari lambung, tapi dari batu empedunya. Seperti itu gejala yang sering muncul di masyarakat kita. Kemudian terkadang kalau seandainya ada komplikasi yang lebih jauh misalnya ya akibat tadi dibiarkan saja karena dianggap sebagai sakit mah sehingga ada peradangan di sekitar kandung empedunya kita namakan sebagai kolesistitis ya itu kadang ada juga yang menimbulkan gejala seperti demam ya terus kondisi mual atau yang lain-lainnya itu akibat kondisi penyakit yang lebih berat dibandingkan hanya sekedar batu empedu itu Baik dokter, jadi memang gejala umumnya hampir mirip dengan mah ya dok ya? sakit mah, betul. Banyak sekali yang apa namanya datang ke polibedah misalnya kan. Selama ini sudah dikasih obat sudah dok, sudah apa namanya dibawa ke dokter yang lain. Cuman dianggapnya hanya sakit mah. Ketawanya setelah nih ini sakit mahnya kok nggak sembuh-sembuh. Coba deh di USG, di USG baru ketahuan ada batunya dan ukurannya udah lumayan besar seperti itu. Baik, dokter. Jadi Mm-mm. memang untuk ketika mengalami gejala tersebut, apa sih dokter pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan non laboratorium sebagai penunjang diagnosis nih, sesuai sama tadi yang tadi udah dijelasin sama dokter ya, USG seperti Mm-mm. itu, dok. Ya, memang buat batu empedu kalau ada gejala seperti itu ya gold standar yang paling mudah dilakukan adalah dengan pemeriksaan USG, USG abdomen ya, USG perut. Di sana bisa kelihatan ada masalah di empedunya atau tidak. Termasuk kalau seandainya ada komplikasi, misalnya sumbatan di saluran empedunya, itu bisa terlihat dari USG. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang lebih advance lagi bisa dilakukan dengan pemeriksaan MSCT ya atau dengan pemeriksaan MRI atau yang bisa juga sekaligus untuk dilakukan pemeriksaan dan terapi bisa dengan MRCP atau ERCP itu biasa seperti itu. Dan untuk pemeriksaan laboratorium tidak ada yang spesifik ya, tidak ada yang spesifik untuk pemeriksaan batu empedu. Tapi kita bisa mengetahui apabila ada eh, kemungkinannya ini akibat dari apa nyerinya. Kita bisa melihat dari peningkatan kadar bilirubin, ya, peningkatan misalnya kadar dari kolesterolnya, sehingga kita bisa lebih tahu, oh ini kemungkinan batu yang kebentuk ini akibat dari sini, ya. Itu pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Selain pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan oleh dokter di ruang periksa itu seperti pemeriksaan dari apa namanya penekanan ulu hati. Jadi antara nyeri akibat lambung dengan nyeri akibat radang empedu itu sebenarnya ada perbedaan ya dan itu memang sudah kelihatan dari awal sehingga dari pemeriksaan fisik itu kita melangkah ke pemeriksaan penunjang yang lebih sederhana seperti USG tadi dan pemeriksaan laboratorium yang awal tadi seperti ada bilirubin atau kadar-kadar asam urat, kolesterol dan profil lipid ya dari situ. Baik, dokter. Jadi memang perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter ya, karena tidak Betul. boleh self diagnosis ya, dok ya. Kalau Ya, misal sakit kayak oh mah jadi minumnya obat mah itu tidak boleh ya iya, dokter ya. betul. Karena nggak semua nyeri di situ adalah sakit mah, ada sakit-sakit yang lain. Wah, ini pengetahuan juga nih untuk saya dan sahabat Pramita dimanapun berada bahwa perbedaan untuk gejala dari mah dan penyakit batu empedu ini kurang lebih sama ya dok ya. Mirip. Mm-mm. Ya baik. Untuk beberapa besar sih dok peluang seseorang terkena penyakit batu empedu dok? Kalau dilihat dari prosentase ya, sebenarnya di Indonesia saya belum pernah membaca berapa persen ya. Cuman kalau dilihat dari apa namanya penelitian dari luar itu
kurang lebih antara 10 sampai 15% dari masyarakat di, di kita ini berpotensi untuk terkena batu empedu. Mungkin di lapangan lebih tinggi dari itu mungkin ya. Baik, dokter. Heeh. Kemudian dari peluang tersebut nih, dok. Mm-mm. Kebanyakan yang dokter temui itu karena penyebab dari faktor pola hidup atau dari keturunan nih, dok. Hampir sebagian besar yang saya temukan itu akibat pola hidup. Ya, pola hidup yang kurang baik, mulai dari diet yang kurang baik, ya, terus aktivitas fisik yang kurang, dan juga kebiasaan atau lifestyle yang memang mendukung terjadinya batu empedu tadi. Misalnya, ya seperti kita tahu ya, kebiasaan makan makanan junk food, kita tahu sekarang ini di mana-mana ada dan Benar sekali, dokter. iya di mana-mana gampang ditemui ya. Dan kalau kita mampir, hampir semua yang ada di situ, yang makan di situ adalah usia-usia muda, usia-usia produktif semua ya. Benar sekali, Oke, dokter. betul ya. Dan itu pengaruh banget ya. Makan makanan seperti itu dalam jangka waktu panjang dia akan mempengaruhi terhadap pembentukan dari batu empedu tadi. Dan walaupun ada faktor risiko dari keturunan ya, itu prosentasenya itu kecil ya untuk terjadi batu empedu di keturunan misalnya saya atau orang tua saya punya batu empedu, kemudian anak-anaknya akan terkena batu empedu juga. Ada prosentasenya, cuman tidak begitu besar dibandingkan kebiasaan kita sehari-harinya ya, mulai dari makanan yang tidak teratur, mager ya, aktivitas olahraganya itu apa namanya minimal, tapi makan junk foodnya itu maksimal, itu berpengaruh besar untuk terjadinya batu empedu. Ditambah kebiasaan merokok, ditambah kebiasaan minum minuman alkohol, yang lain-lainnya juga berpengaruh terhadap pembentukan batu di kantong empedu. Seperti Baik, itu. dokter. Jadi untuk pola hidup ya, dok, ya ini lebih Ya, besar peluangnya ya. Jadi mm-mm. untuk anak muda nih, untuk pola hidup sehat itu mulai dari semudah mungkin ya, dok ya. Jangan Betul. sampai terkena penyakit batu empedu baru pola hidupnya Ya, sehat seperti itu ya, dok. udah terlambat ya gitu ya. Iya, dokter, betul sekali. Kemudian ini dok, untuk usia muda atau usia remaja ya dokter ya, karena kita tahu kalau usia remaja itu sedang mengalami pubertas nih dok, di Mm-mm. mana terdapat perubahan hormon. Apakah perubahan hormon tersebut berperan dalam pembentukan batu empedu dok? Ya, pembentukan batu empedu itu salah satu pengaruhnya akibat adanya pengaruh dari hormon estrogen. Makanya tadi yang saya sebutkan di awal, faktor resiko untuk terjadi batu empedu itu di dunia kesehatan tuh kita sebut sebagai 4F atau 5F ya. Salah satunya adalah female, ya, female. Nah, hormon estrogen ini yang kadarnya tinggi ya, itu berpengaruh terhadap sekresi dari kolesterol ya yang ada di kandung empedu, dan pengaruhnya juga terhadap proses penyerapan dari kolesterol tersebut, sehingga semua hal yang bisa menyebabkan peningkatan kadar hormon ini itu berpengaruh di kemudian hari terhadap pembentukan batu empedu. Tapi jangan jangan khawatir, nanti jangan punya pikiran, wah saya perempuan nih, saya lagi masa-masa ini nih, masa apa namanya usia produktif. Jangan-jangan saya kena batu empedu. Tidak, itu namanya faktor resiko. Ya, faktor resiko itu bisa terjadi, bisa tidak, tergantung diri kita sendiri. Ya, hanya faktor resiko female, tapi yang lain-lainnya baik-baik saja, itu juga bisa ini, bisa apa namanya, bisa meminimalkan terjadinya batu empedu. Ya, jadi usia produktif tadi, hormon tadi itu pengaruh terhadap terbentuknya batu empedu. Ya, Baik dokter, jadi memang lebih baik mencegah ya dokter ya daripada mencegah, iya. mengobati. Mm-mm. Baik dokter. Nah, ketika ada pasien nih dokter dari seseorang remaja, pastinya ketika didiagnosa terkena penyakit batu empedu, dampaknya akan masuk ke psikologisnya ya dok ya. Mungkin Mm-mm, akan lebih mm-mm. shock karena mungkin remaja emosinya belum bisa terkontrol. Apakah perlu dukungan khusus juga dok untuk remaja yang terdiagnosa? Oh iya, apalagi kalau remaja di Gen Z sekarang ya, itu Benar sekali biasanya, dokter. iya betul ya.
Kalau seandainya, aduh, saya kena batu empedu nih, langsung overthinking lah, atau iya macam-macam pikirannya sehingga pengaruhnya nanti kembali ke tubuh dia sendiri. Jadi apa namanya proses metabolisme terganggu, ya proses yang lain-lain juga terganggu, termasuk dari kalau seandainya pada wanita, terus pengaruh juga ke apa namanya kadar hormonal akibat pengaruh dari psikologis tadi, stres tadi ya. Sehingga dukungan ya dari semua pihak ya, mulai dari keluarga atau teman-teman dekatnya ya, itu diperlukan agar apa namanya remaja yang terkena batu empedu ini dapat apa namanya semangat ya dan dapat melakukan hal-hal yang positif dan bisa kadang-kadang ada tuh orang yang sudah terdiagnosa satu penyakit karena dia mengalami apa namanya stres tadi ya mengalami itu malas buat berobat, malas buat ke dokter, malas buat ke rumah sakit. Ya udahlah gini-gini aja, jangan ya tetap harus ada usaha sehingga nanti tujuannya adalah untuk mengembalikan quality of life ya sehingga yang tadinya nyerinya sering kambuh atau apa namanya mengganggu aktivitas sehari-hari setelah mendapatkan terapi terhadap penyakit tersebut dia akan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala seperti itu. Jadi penting Baik, untuk ininya ya pendampingan atau eh, motivasi ya terhadap pasien-pasien remaja tersebut. baik dokter. Jadi memang Mm, perlu dukungan dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar ya dok ya. perlu sekali itu ya. Kemudian untuk seseorang penderita dari remaja nih dokter, karena adanya penyakit batu empedu, apakah akan menghambat juga ya dok ya untuk perkembangan dan pertumbuhannya? Oh iya pasti karena batu empedu tadi, terutama yang simptomatis ya, yang simptomatis yang menimbulkan gejala tadi, itu akan pengaruh terhadap asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, ya. Bisa jadi karena nyerinya tadi eh, pasien tersebut jadi malas makan, atau apa namanya jadi terganggu pola metabolismenya akibat terlalu banyak memikirkan kenapa dia terkena penyakit tersebut ya sehingga di kemudian hari atau ujung-ujungnya proses pertumbuhan ya yang harusnya dalam usia-usia remaja itu pertumbuhannya itu cukup pesat ya sehingga terganggu ya akibat intake makanan yang berkurang atau apa namanya asupan makanan yang harusnya seporsi ini jadi jauh dibandingkan aktivitas yang dilakukannya sehingga ada penurunan berat badan atau ada gangguan dari pola tidur atau yang lain-lainnya seperti itu. Baik dokter. Kemudian tadi yang sudah dipaparkan oleh dokter ya, bahwa female atau wanita juga beresiko ya dokter ya. Mm-mm. Baik, jadi untuk wanita hamil nih dok, ketika wanita hamil tersebut terkena penyakit batu empedu dan karena faktor pola hidup, apa akan memberikan resiko yang lebih tinggi juga untuk anaknya dokter? Oh, ini pertanyaan menarik sebenarnya ya. Jadi kalau seandainya batu pada ibu hamil ya, itu kita harus ditelaah dulu ya batunya seperti apa. Cuman yang pasti kalau seandainya batu kita temukan dalam dalam masa-masa kehamilan itu memang nomor satu yang kita prioritaskan adalah menyelesaikan hamilnya dulu, Baik dokter. menyelesaikan kehamilannya dulu. Nanti setelah sudah melahirkan atau sudah selesai dari apa namanya masa hamilnya, baru nanti kita evaluasi batunya seperti apa, faktor risikonya apa, dan apakah harus kita lakukan tindakan operasi terhadap batu empedu tersebut, ya. Jadi menarik ya kalau seandainya kasus seperti itu. Dan yang pasti batu itu untuk ke janin atau ke anak yang dikandungnya itu tidak begitu banyak berpengaruh ya, tidak signifikan karena selama asupan ibunya baik dan ada gizi yang mencukupi terhadap janinnya itu insya Allah janin yang dilahirkan itu dalam kondisi yang baik juga dan faktor resiko genetik tadi yang faktor keturunan itu nanti bisa kita evaluasi lagi ya kan nggak ujuk-ujuk ibunya waktu hamil
batu empedu anaknya begitu lahir ada batu empedu juga. Enggak seperti itu ya, Baik, gitu. dokter. Terkait tentang pengobatan penyakit batu tersebut ya, dok ya. Apakah penyakit batu empedu, apakah selalu harus diobati, dok? Atau mungkin mungkin bisa sembuh sendiri nih, dok? Ya, harus diobatin, harus diobatin. Jadi biasanya kita ngomong diobatin batu empedu ini orang-orang dengan batu empedu yang simptomatis, jadi yang bergejala. Karena eh, pasien-pasien yang tidak memiliki gejala walaupun dia ada batu empedu itu biasanya tidak datang ke rumah sakit atau tidak datang ke dokter, ya. Dianggapnya sehat-sehat saja. Cuman begitu sudah tahu ada batu empedu, ya memang harus dilakukan pemberian atau penata laksanaan terhadap batu tersebut, ya, baik itu apa namanya pengobatan secara operatif ataupun secara non operatif, ya, tergantung dari kondisi pasien saat ditemukan batu empedu tersebut, ya. Jadi nggak semuanya batu empedu itu harus dioperasi, nggak bisa. Banyak yang bisa hilang dengan mengatur pola diet dan pemberian obat-obatan yang adekuat terhadap pasien tersebut. Baik, dokter. Jadi memang tidak selalu dioperasi ya, dokter ya. Mungkin Tidak selalu. sahabat Pramita takut nih ada operasi dan panik segala macam ya, dok ya. Mm-mm, mm-mm, Berarti mm-mm. memang tidak selalu dioperasi, bisa Tidak. menggunakan obat-obatan ya, dok ya. Mm-mm. Dan kembali lagi yang nomor satu adalah mengatur pola dietnya memang, ya, yang harus dikontrol seperti itu. Baik, dokter. Karena kantung empedu itu merupakan organ pencernaan ya, dokter ya. Ya. Apakah ketika terkena penyakit batu empedu akan mempengaruhi proses pencernaan juga nih, dok? Oh iya, jadi gini, eh kantong empedu itu merupakan eh, struktur anatomi yang sifatnya dia sebagai penampung, ya. Jadi namanya juga kantong, ya, seperti kantong kita buat nampung duit nanti dikeluarkan lagi gitu ya. Itu juga dengan kantong empedu. Jadi dia kerjanya adalah menampung cairan empedu yang diproduksi dari liver, ya, dan gerak empedunya untuk di situ dikumpulkan untuk nanti kemudian akan dikeluarkan saat dibutuhkan untuk memproses pencernaan di saluran cerna, ya. Nah, apabila terjadi gangguan dari batu empedu, ya, biasanya kalau batunya itu hanya ada di kantongnya saja dan asimptomatis, itu tidak menimbulkan masalah di saluran cernanya. Tapi beda halnya kalau seandainya pasien tersebut dengan batu empedu yang simptomatis dengan bergejala dan memiliki atau sudah terjadi komplikasi dari batu tersebut, ya. Yang paling sering adalah radang di saluran empedunya atau radang di kantung empedunya, ya. Itu mempengaruhi terhadap proses pencernaan. Yang mana kalau seandainya terjadi proses yang kronis dari kandungan empedunya, yang tadinya saya bilang ukurannya sekian cc, dia bisa mengalami pengkerutan dari ukurannya. Sehingga jumlah cairan empedu yang bisa ditampung di situ itu otomatis lebih sedikit. Ya, jadi kalau seandainya dibutuhkan cairan empedu yang cukup banyak, tubuh kita tidak mampu untuk memproduksi atau untuk memenuhi kebutuhan empedu tersebut. Sehingga efeknya nanti adalah pencernaan kita tidak sempurna, terutama pencernaan zat-zat yang mengandung lemak tadi. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah buang airnya kadang-kadang lebih cair dari biasanya, atau malah terkadang menjadi diare atau yang lainnya. Seperti itu sih. Pasti ada pengaruhnya kalau seandainya pasien tersebut mengalami batu empedu yang simptomatis atau bergejala. Baik, dokter. Jadi memang kompleks sekali ya, dok ya, terkait penyakit batu empedu ini. Mm-mm. Wah, dari tadi saya terus nih dokter yang bertanya. Sepertinya sahabat Pramita sudah banyak bertanya nih, dok, di kolom komentar. Apakah dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita semua? Boleh? Wah, mantap sekali nih dokter sudah bersemangat. Tapi tahan dulu nih, dok. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari sahabat Pramita, mari kita simak video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku.
Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih. Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Terima kasih kepada sahabat Pramita yang masih bergabung di Healthy Talk siang hari ini dan saya ucapkan juga selamat datang kepada sahabat Pramita yang baru saja bergabung. Berikut tadi video informasi dari Pramita Lab. Informasi nih untuk sahabat Pramita bahwa selain medical check up, Mandiri Pramita juga memberikan layanan medical check up perusahaan karena kesehatan pegawai yang prima memberikan kinerja yang bagus juga untuk perusahaan. Baik dokter, kita langsung saja ya dok ya ke sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama nih dok dari akun Instagram @mam_seva.kalandra. Baik dok, untuk pertanyaannya, apakah benar dokter batu itu berawal dari ISA dok? ISK dok? Silakan ISK dokter. ya, Iya ISK dok. itu infeksi saluran kemih ya. Sebenarnya tidak ya, tidak ada kaitan langsung antara kejadian ISK dengan terjadinya batu empedu karena saluran kemih dengan saluran pencernaan itu berbeda berbeda jalan gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh langsung antara ISK dengan batu empedu. Kalaupun terjadi ada setelah kejadian ISK terus ditemukan ada batu empedu itu mungkin cuman kebetulan. Padahal sebelumnya sudah ada batu empedu, baru ketawanya setelah ada kasus CSK dan ditemukannya nggak sengaja setelah dilakukan USG tadi. Loh, ternyata ada batu empedunya kan seperti itu. Cuman secara patofisiologi itu tidak ada kaitannya antara ISK dengan batu di empedu. Baik dokter, jadi memang tidak ada hubungannya ya dok ya Ya, antara ISK dan penyakit batu. Terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari akun @mam_zeva.kalandra. Baik dokter, saya membacakan pertanyaan selanjutnya di dok dari akun Instagram @itaramadaniau10 dengan pertanyaan, dok mau tanya, ayah saya merokok, ngopi, dan selalu minum teh setiap hari. Apakah kebiasaan itu membuat batu empedu dok? Maksudnya membuat penyakit batu empedu seperti itu ya dokter. mm, oke. Kalau kebiasaan yang tadi disampaikan ya itu memang oh sebaik ini usia berapa ya ayahnya ya?
Kalau seandainya memang usianya sudah di atas 40 atau 50 tahun, mungkin kebiasaan merokoknya ya itu harus dikurangin ya. Terkait dengan kebiasaan ngopi atau minum teh, sebenarnya kalau dilakukan dengan apa namanya porsi yang cukup, yang normal, yang wajar ya. Artinya eh, tidak setiap hari dan sekali minum hanya satu cangkir ya, nggak sampai satu teko atau satu itu saya rasa tidak pengaruh ke apa namanya ke pembentukan dari batu empedunya. Cuman merokok tadi itu memang secara teori itu berpengaruh terhadap batu empedu. Makanya apalagi kalau seandainya usianya sudah di atas 40 atau 50 tahun itu sebaiknya dikurangi karena semakin tinggi apa namanya semakin usianya semakin tua dan faktor resikonya tetap ada, itu otomatis kemungkinan untuk memiliki penyakit batu empedu itu akan semakin besar. Baik, dokter. Jadi memang Hmm, pola hidup sehat lagi ya, dok ya, untuk kembali tidak betul. merokok dan mengopi seperti itu. Iya. Baik, dokter. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan ya, dok. Hmm. Kemudian saya bacakan lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat Pramita, akun Instagram @afrianto_eko. Pertanyaannya, dokter. Hal buruk apa yang akan terjadi jika batu empedu dibiarkan berlarut-larut, dok? Dan ukuran batu yang harus dioperasi itu sebesar apa sih, dok? Apakah jika minum air putih banyak dapat menghancurkan batu empedu, dok? Ini pertanyaannya sangat banyak sekali ya, dok ya. Sepertinya sangat antusias nih, dok, terkait penyakit batu empedu. Ya, begini, yang pertama ya, yang tadi saya sempat catat itu, kalau dibiarkan berlarut-larut ya batunya, itu pasti akan terjadi komplikasi. Ya, yang pertama batunya akan semakin besar. Ya, terus yang kedua terjadi friksi atau gesekan yang kronis di dinding empedunya, sehingga nanti ada komplikasi yang tadi sempat saya singgung adalah kolesistitis atau radang di dinding kandung empedunya. Ya, itu juga mempunyai rasa sakit yang cukup mengganggu kalau seandainya muncul ya gejala dari kolesistitis ya. Terus yang berikutnya kalau dibiarkan terus-menerus bisa jadi hal yang lebih buruk lagi nggak dok? Bisa, walaupun kecil kemungkinannya ya. Pada beberapa penelitian di luar itu ada kemungkinan batu empedu dan kolesistitis tadi apabila dibiarkan berlarut-larut dia akan memiliki resiko untuk terjadinya keganasan di gallbladder di kandung empedu. Ya, walaupun memang di Indonesia itu belum belum dalam kasus yang banyak ya, cuman di luar negeri itu merupakan satu awareness. Jadi harus hati-hati kalau seandainya ada batu empedu dan kolesistitis yang kronis itu diusahakan jangan dibiarkan berlarut-larut karena resiko untuk terjadinya keganasan di kandung empedu itu cukup signifikan kalau di luar ya. Kemudian apalagi kalau dibiarkan berlarut-larut batu empedu. Nah, yang menjadi masalah kalau batu tersebut ukurannya itu eh, cukup kecil ya, sehingga bisa bermigrasi dari kandung empedu ke salurannya, saluran empedu, baik itu saluran di CBD ataupun di saluran di intrahepatic bile duct ya, IHBD. Kalau terjadi migrasi dari kantong empedu ke saluran tadi, itu bisa menyebabkan sumbatan sehingga terjadi gangguan drainase dari empedu tadi, termasuk dari bilirubinya juga. Sehingga apabila ada sumbatan tersebut dari saluran empedunya tadi, timbullah gejala yang namanya obstruktif jaundice. Jadi orangnya kuning ya, eh, buang air kecilnya juga warnanya seperti teh ya, mirip seperti pasien-pasien atau orang-orang dengan gangguan fungsi liver seperti itu. Awalnya adalah batu di empedu yang bermigrasi sehingga menutup atau menghalangi dari drainase saluran empedu tadi. Itu seperti yang ditanyakan tadi kalau dibiarkan berlarut-larut. Terus kalau seandainya dibiarkan lagi seperti apa, Dok? Banyak penyakitnya yang bisa mungkin terjadi ya kalau batu dibiarkan sampai dengan terjadinya sumbatan dari saluran cerna. Akibat batu yang bermigrasi tadi nyangkut di ujung
di muara ya, di muara saluran hepar tadi yang ke usus duodenum ya. Kalau seandainya ada sumbatan di situ bisa terjadi gangguan apa namanya saluran tadi, saluran cernanya ya terjadi ileus obstruksi ya kita bisa atau familiar kalau di ilmu kesehatan itu dengan gallstone ileus kita sebut namanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibiarkan banyak yang bisa terjadi dari batu empedu tadi ya. Kemudian yang bisa dioperasi itu yang seperti apa? Sebenarnya kalau secara protokol ya untuk mengembalikan quality of life yang baik tadi ya, itu baik batu empedu yang simptomatis ataupun asimptomatis itu memang sebaiknya dilakukan tindakan operasi. Ya, karena gold standar batu empedu itu adalah dengan kolesistektomi, jadi pengambilan batu empedu sekaligus dengan kantongnya, baik dengan laparoskopi ataupun dengan open kolesistektomi. Karena untuk mencegah terjadinya rekurensi atau pembentukan batu kembali. Tapi tidak melulu dengan operasi. Ada beberapa pasien dan banyak pasien yang cukup dilakukan dengan pemberian obat-obatan tadi. Misalnya dengan pemberian obat ursodeoxycholic acid ya sehingga pembentukan dan apa namanya kondisi dari kandungan empedu dirubah sehingga pembentukannya bisa lebih minimal dan bisa menghancurkan batu tersebut walaupun memang butuh waktu ya untuk menghancurkan batu tersebut sehingga bisa dilarutkan dan masuk ke saluran pencernaan. Ukurannya berapa dok kalau mau dioperasi? Pada beberapa literatur itu dikatakan bisa 20 milimeter itu satu indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Ya, 2 senti kurang lebih ya. Cuman pada beberapa peneliti juga dikatakan kalau seandainya asimptomatis tidak wajib dilakukan tindakan operasi. Kecuali yang simptomatis, yang bergejala memang harus dilakukan tindakan operasi. Seperti itu. Baik, Kalau dokter. tadi air putih ya, Iya, air putih, air dokter, putih bisa benar. nggak melarutkan batu empedu? Secara tidak langsung tidak bisa. Ya, nggak bisa menghancurkan batu empedu karena kembali ke proses pembentukan batu tadi adalah akibat akumulasi dari kristal-kristal atau garam empedu yang memang akibat viskositas yang terlalu pekat atau komposisi yang terlalu banyak. Sehingga kalau seandainya apa namanya minum air putih tapi sudah ada batu empedunya itu tidak membantu sama sekali kecuali dari awal memang tidak ada batu dan dibanyakin minum air putihnya itu sangat membantu untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko terjadinya batu empedu tadi Baik, gitu. berarti jadi untuk air putih itu untuk pencegahan saja ya, dokter. Pencegahan, iya, Baik. Kemudian untuk penyakit batu empedu harus segera ditangani ya, dokter ya. Jangan sampai ya, berlarut-larut dan nanti mungkin sampai parah seperti itu. minimal kita tahu seperti apa batunya dan penanganan yang tepat untuk pasien ini itu diapain karena beda-beda tergantung kondisi klinis yang dialami oleh masing-masing pasien. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya ya, dok ya. Ini sangat Ya. lengkap sekali nih, dokter sudah menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram @burhanu.din. Pertanyaannya dokter, sering menunda buang air kecil dan sering mengonsumsi minuman saset tinggi gula, teh ataupun kopi. Apakah bisa dok menimbulkan batu empedu karena kebiasaan ini di kalangan muda itu sering sekali dok. Silakan Hmm. dokter. Ya. Kalau kebiasaan menunda buang air kecil itu tidak tidak ada pengaruhnya ke batu empedu, tapi pengaruhnya ke batu ginjal atau batu di kandung kemih, ya itu pengaruhnya ke sana. Cuman ke empedu itu tidak, ya. Terkait dengan konsumsi minuman tadi, ya minuman saset, ya yang tinggi gula, HST atau kopi itu bisa menimbulkan batu empedu atau tidak. Dia kalau berlebihan pasti akan menimbulkan gejala yang atau menimbulkan efek samping yang kurang baik, termasuk kemungkinan terjadinya batu-batu tadi ya karena asupan makanan ya yang kurang baik berlebihan dalam jangka waktu lama dia akan mempengaruhi terhadap kondisi dalam tubuh kita sendiri apalagi ini kan di kalangan anak muda katanya ya mungkin saat ini tidak menimbulkan apa-apa tapi beberapa tahun ke depan dia akan menimbulkan gejala seperti itu Baik dokter, jadi memang efeknya lebih ke jangka panjang ya dok. ya. Terima kasih dokter atas Mm-mm. jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sahabat Pramita, akun Instagram
@juarsa. Pertanyaannya dokter, dulu pernah medical check up dari PT, kemudian hasil alkali fosfatasenya tinggi nih dok. Apakah ada hubungannya dengan penyakit batu empedu dok? Silakan dokter. Untuk alkali fosfatase itu jika dikaitkan dengan apa namanya kejadian batu empedu itu tidak berpengaruh ini tidak berpengaruh besar ya karena secara fungsi dari alkali fosfatase itu untuk ini ya untuk apa namanya sebagai enzim ya enzim untuk pemecahan protein ya pemecahan protein dalam tubuh sehingga apabila terjadi gangguan dalam sekresi atau dalam kadar enzim alkali fosfatase itu yang pengaruh adalah ke proteinnya tadi ya tidak berpengaruh langsung terhadap pembentukan batu karena apa namanya komponen ya komponen dari batu tersebut yang banyak terkait dari apa namanya dari profil lipid ataupun dari kolesterol tadi ya. Jadi kalau seandainya kadar alkali fosfatasenya mengalami gangguan, mungkin harus dilakukan pengobatan atau terapi terhadap enzim tersebut, tapi tidak berpengaruh terhadap terjadinya batu empedu gitu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya ya dok ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari akun Instagram @baitibel dengan pertanyaan, dok, apakah penderita batu empedu setelah dioperasi akan timbul batu empedu lagi dok? Kemudian treatmentnya seperti apa untuk menghindari timbulnya batu empedu lagi setelah pasca operasi? Iya, kalau pasca operasi ini operasinya apa dulu ya? Karena kalau seandainya operasinya adalah kolesistektomi, itu pengangkatan kandung empedunya seluruhnya sekaligus dengan batunya, itu tidak mungkin ya terjadi rekurensi batu karena apa namanya tempat untuk pembentukan batu itu sudah tidak ada ya. Jadi kalau seandainya dilakukan tindakan seperti itu, resiko buat kekambuhan tuh sudah tidak ada. Tapi kalau seandainya yang dilakukan adalah hanya pengambilan batu ya atau parsial kolesistektomi itu masih mungkin untuk terjadinya rekurensi dari batu empedu tersebut ya. Jadi tergantung dari operasi yang dilakukan apa ya. Terus treatmentnya apa? Treatmentnya untuk menghindari timbulnya batu lagi ya. Yang pertama ya tadi dikembalikan untuk mengatur pola diet ya, kebiasaan hidup yang sehat, yang baik ya, sehingga faktor risiko yang tadi sempat disampaikan ya berupa makanan yang banyak mengandung lemaknya ya, bisa lebih dikurangi sehingga kemungkinan untuk terbentuknya batu lagi itu bisa lebih minimal. Termasuk untuk mengkondisikan cairan di dalam empedu tadi yang viskositasnya terlalu pekat sehingga bisa menimbulkan predisposi apa namanya pengendapan ya pengendapan dari garam empedu yang tadinya hanya membentuk lumpur di sana yang nantinya akan menjadi batu. Bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara pemberian obat-obatan ya seperti tadi yang saya sampaikan dengan pemberian UDCA atau yang lain-lainnya. Terus apabila kalau seandainya setelah dioperasi ternyata ada komplikasi yang lain, ya, terus seperti apa dok itunya? Ya kita evaluasi lagi. Apakah ada peningkatan enzim-enzim dari livernya, ya, peningkatan kadar-kadar bilirubinnya ada atau tidak? Karena terkadang walaupun sudah dilakukan parsial kolesistektomi, ada juga batu yang mengalami migrasi tadi, sehingga kita harus tahu. Jadi kalau seandainya ulangan batu yang kedua rekurensi batu yang kedua, kita harus melihat apakah ada komplikasi yang lain di saluran yang lain, ya, ada sumbatan atau tidak, seperti itu. Baik, dokter. Wah, diskusi kita pada siang hari ini sepertinya sangat menarik sekali ya, dok. Hmm. Dan sahabat Pramita juga sangat antusias sekali nih dilihat dari pertanyaan yang begitu banyak juga pada sesi Healthy Talk siang ini. Tidak terasa dokter, pertanyaan yang dijawab oleh dokter tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi Oh, Healthy Talk saat ini. ya, ya, Karena ya. keterbatasan waktu, saya memohon maaf nih kepada sahabat Pramita yang pertanyaannya belum bisa
terjawab. Tapi jangan khawatir akan ada sesi Healthy Talk selanjutnya, tentunya dengan narasumber dan tema yang tidak kalah menarik. Ya. Pantau terus ya, sahabat Pramita akun Instagram @pramitalab.id dan follow akun Instagram kita karena akan ada banyak informasi tentang kesehatan lainnya. Baik nih, sesuai dengan janji saya di awal bahwa di akhir acara akan diumumkan tiga sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp100.000 dan voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000. Sebelum saya umumkan, mari kita simak video informasi berikut ini. Terima kasih Terima kasih kepada sahabat Pramita yang masih bergabung sampai saat ini nih. Langsung saja saya umumkan untuk sahabat Pramita yang telah mendapatkan tiga hadiah nih. Selamat kepada sahabat Pramita dengan akun Instagram @lilisap. Kemudian selamat kepada akun Instagram @kakakayuf. Kemudian yang terakhir selamat kepada akun Instagram @hemaafton. Wah, selamat kepada ketiga sahabat Pramita yang sudah terpilih. Semoga hadiahnya bisa bermanfaat ya bagi Amin. sahabat Pramita. Untuk sahabat Pramita yang terpilih, dimohon untuk akun Instagramnya tidak dikunci karena dari tim kami akan menghubungi melalui direct message. Nah, tidak terasa nih, Dok, kita sudah berada di penghujung acara karena setiap pertemuan ada perpisahan nih, Dok. Hmm. Sebelum saya akhiri sesi Healthy Talk pada siang hari ini, boleh dok bisa disampaikan terlebih dahulu kesimpulan dan inti dari diskusi kita siang ini. Ya, Silakan dokter. ya. Eh, Kesimpulan dari diskusi hari ini kita bisa tahu kalau batu empedu itu bisa menyerang pada semua orang ya, tidak melulu hanya orang pada usia tertentu, semua bisa kena termasuk usia muda, ya. Kemudian pencegahan yang paling baik adalah pengobatan yang paling baik adalah pencegahan, ya. Maka dari itu, bagi para sahabat Pramita yang saat ini dalam kondisi sehat, jangan sampai mengalami gejala atau mengalami gangguan akibat batu empedu tersebut. Caranya dengan apa? Gampang sebenarnya. Kita bisa mulai dengan pola hidup sehat, mulai dari makanan yang baik, ya, diperbanyak makanan yang mengandung serat, ya, protein yang cukup, ya, dikurangi makanan yang memiliki banyak lemak, termasuk itu turunannya, baik itu dari goreng-gorengan atau yang lain-lainnya, ya, seperti itu. Diperbanyak aktivitas fisik, ya, mulai dari olahraga, nggak usah berat-berat, yang ringan-ringan saja, tapi rutin, reguler, ya, seperti itu. Dan kembali lagi pada orang-orang yang memiliki faktor risiko dan orang-orang yang memiliki gejala yang tadi sudah sempat kita diskusikan, jangan dibiarkan terlalu lama, segera dikonsultasikan sehingga kita bisa tahu penyebabnya seperti apa, pengobatannya mau diapakan, sehingga nanti bisa mengembalikan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Mungkin terima kasih. Terima kasih dokter Ya, atas kesimpulan sekaligus tips nih untuk sahabat Pramita Healthy Talk pada siang hari ini. Terima kasih juga ya kepada Dokter Muhammad Irfan Dani, spesialis bedah yang telah meluangkan waktu untuk sharing ilmu pada Healthy Talk siang ini. ya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama juga dokter. Ya, Terima kasih juga nih kepada sahabat Pramita yang sudah mengikuti Healthy Talk pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dokter Irfan bisa memberikan banyak manfaat untuk sahabat Pramita semua. Akhir kata, saya
Mewakili segenap tim yang terlibat, memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi Healthy Talk selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.